ヒーリング。Tidak terasa, tahun semakin cepat berganti. Dan sekarang, kita telah masuk ke tahun 2022. Di tahun 2021 lalu, kita kedatangan banyak anime yang ternyata sangat bagus-bagus dan memiliki cerita yang unik. Dan dari banyak anime bagus di tahun 2021 tadi, saya akan menyisihkan lagi dan memilih 10 anime terbaik di tahun 2021 untuk direkomendasikan pada kalian semua. Anime-anime di list ini hanya anime yang rilis pada tahun 2021 ya, tidak termasuk anime sequel. Mari masuk ke listnya. Di nomor 10, saya tempatkan anime garapan Studio Bones dengan judul Vanitas no Carte. Anime ini memiliki tema vampir dengan nuansa Eropa abad 19 dan cerita supranatural. Bercerita tentang legenda Vanitas atau vampir yang terlahir di bulan purnama biru dan dianggap sebagai kutukan. Dirinya dikucilkan oleh vampir lain yang terlahir di bulan merah dan membuatnya kesepian. Lalu, Vanitas menciptakan sebuah buku terkutuk bernama Buku Vanitas dengan tujuan untuk membalaskan dendam kepada vampir lainnya. Sekarang, di Paris abad 19, seorang pemuda bernama Noe Archiviste sedang mencari mitos buku Vanitas. Dan di saat itulah, dia bertemu dengan seorang yang mengaku dirinya sebagai dokter vampir yang menyelamatkan vampir terkutuk dengan buku yang ia punya. Dan ternyata, buku itu adalah buku Vanitas. Selanjutnya, terdapat anime dengan tema perang dan mecha yang rilis pada musim spring lalu. Anime dengan judul 86 ini berfokus pada perang antara Republik San Magnolia melawan Kekaisaran Giadian. Menurut San Magnolia, perang berkelanjutan mereka tidak memakan korban. Namun, itu hanyalah propaganda saja. Di saat para petinggi dan rakyat hidup damai di balik tembok Distrik 85, sebuah distrik rahasia atau Distrik 86 yang merupakan kalangan militer berperang dengan menggunakan robot mecha dengan arahan handler dari Distrik 85. Vladilena Milize akan ditugaskan untuk menjadi handler selanjutnya dari Distrik 86 atau Squadron Spearhead. Vladilena menentang perilaku tidak manusiawi pemerintah terhadap Distrik 86 yang menggunakan mereka sebagai bidak perang. Dimulailah kisah Vladilena menjadi handler sekaligus mencari keadilan untuk Distrik 86. Di tahun ini, akhirnya kita kedatangan anime komedi romance dengan cerita yang fresh lagi yang berjudul Horimiya. Anime garapan studio Cloverworks ini memiliki cerita romance yang ringan serta animasi yang enak dilihat. Animenya bercerita tentang dua orang memiliki sifat berkebalikan dan rahasia. Miyamura Izumi adalah pria SMA yang tampak culun di sekolahnya. Namun ternyata di luar sekolah, ia mengubah penampilannya menjadi seperti anak berandalan dengan tato dan tindik yang ia punya. Sementara itu, gadis bernama Hori Kyoko adalah gadis cantik, pintar, dan populer di sekolahnya. Namun di luar sekolah, Hori sangat sibuk dengan pekerjaan rumahnya yang membuatnya jarang bermain dengan teman-temannya. Nah, suatu hari mereka dipertemukan yang akhirnya membuat mereka menjadi sering bersama-sama. Dan dimulailah kisah lucu dan romantis antara mereka berdua dengan sifat yang berlawanan. Untuk anime yang satu ini, jangan pernah kalian remehkan. Anime dengan judul Otaksi ini mungkin memiliki grafis yang sederhana atau cerita yang terlihat biasa saja. Namun, bisa saya pastikan, anime Otaksi ini sangat-sangat bagus, apalagi jika kalian menyukai misteri. Walaupun animasinya sederhana dan memiliki konsep karakter hewan, namun ceritanya selalu menarik penasaran saya dengan dialog yang lucu serta plot twist yang mengejutkan. Animenya berfokus pada karakter Walrus bernama Hiroshi Odokawa yang berprofesi sebagai supir taksi. Hidupannya sekarang ia jalani dengan biasa saja tanpa ada motivasi dari dirinya yang berlebihan.
Namun, kehidupannya sebagai supir taksi ini membuat dirinya terlibat dengan karakter-karakter lain seperti Taichi Kabasawa, seorang pemuda yang ingin terkenal, Dobu, seorang gangster, Miho Shirakawa, seorang perawat misterius, serta karakter lainnya. Dengan keterlibatannya dengan orang-orang ini, Odokawa bahkan sempat dicurigai dengan kasus hilangnya gadis muda yang terakhir terlihat menumpangi taksinya. Dan dimulailah kisah misteri Otaksi. ワクワクする。最高に自由だ。Selanjutnya, saya tempatkan anime garapan studio Brands yang berjudul Fumetsu no Anatae. Anime ini cocok untuk kalian yang mencari anime dengan tema petualangan dengan bumbu drama dan supranatural. Animenya bercerita tentang sebuah orb seperti jiwa yang diletakkan di bumi dan diamati perkembangannya. Orb itu akan berubah bentuk sesuai benda atau lingkungan sekitarnya. Awalnya, orb itu hanya menjadi sebuah batu untuk sekian lama. Lalu, sampai suatu hari di musim salju, ia mengambil bentuk serigala yang mati di dekatnya. Ketika telah mendapatkan wujud bernyawa dan mempunyai kesadaran, ia mengembara sampai bertemu dengan anak muda yang ternyata adalah tuan dari serigala itu. Bocah yang kesepian itu berniat untuk menjelajahi tempat baru dan meninggalkan rumahnya yang penuh es dan salju. Namun, perjalanannya diterpa badai hingga membuatnya terluka parah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kalau anime di urutan kelima, bisa dibilang adalah anime yang paling populer di tahun 2021. Anime dengan judul Tokyo Revenger ini mempunyai konsep time travel yang dipadukan dengan nuansa gangster sekolahan Jepang. Animenya berfokus pada seorang pemuda yang bernama Takemichi Hanagaki yang merasa gagal menjalani kehidupannya sekarang. Suatu hari saat menonton TV, tiba-tiba laporan berita menayangkan tentang pembunuhan oleh geng Tokyo Manji pada mantan pacarnya saat SMP yang bernama Tachibana Hinata yang membuatnya semakin putus asa. Dan suatu ketika saat di stasiun kereta, dia tiba-tiba saja didorong oleh seseorang misterius menuju kereta yang melaju. Dan saat akan menemui ajalnya, tiba-tiba saja dia kembali ke 12 tahun lalu saat SMP. Dan saat ini, dia bertujuan untuk menyelamatkan hidup Hina dengan mengubah masa lalu. Di nomor 4, terdapat anime yang paling ditunggu-tunggu oleh para fansnya, termasuk saya, yaitu Komi-san wa Komi-shou desu. Anime ini bergenre utama komedi dan school, namun dibumbui dengan romance yang selalu berhasil membuat kita tersenyum di setiap episodenya. Ceritanya berfokus pada seorang wanita bernama Komi Shoko yang sangat cantik dan populer di sekolahnya. Namun ternyata Komi-san memiliki masalah dalam komunikasi sosialnya yang membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Lalu Komi-san tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan lelaki di kelasnya yang bernama Tadano Hitohito yang merupakan orang pertama yang mengetahui masalah Komi-san dalam berkomunikasi. Di saat mereka saling berkomunikasi lewat papan tulis, Tadano akhirnya memutuskan untuk menjadi teman pertama Komi-san serta membantu menyelesaikan masalah komunikasi dan mendapat teman lainnya. Apa yang akan terjadi jika anime bergenre action dipadukan dengan musik? Di anime urutan 3 besar, yaitu Vivy Fluorite Eye Song, memiliki konsep yang unik ini. Animenya berlatar di dunia, di mana sekarang manusia sangat bergantung pada AI atau robot untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Namun, di masa depan, AI berevolusi dan mulai membasmi manusia. Untuk menyelamatkan masa depan manusia, seorang ilmuwan meminta bantuan dari AI masa lalu yang bernama Vivy, yang sebenarnya adalah robot penyanyi yang membahagiakan manusia dengan suaranya. Vivy bertemu dengan AI dari masa depan yang menjelaskan rencananya untuk menghentikan perang besar di masa depan. Walaupun sempat ragu, Vivy akhirnya memutuskan untuk mengikuti rencana itu dan berniat menyelamatkan manusia.
Anime isekai masih menjadi salah satu tema anime yang banyak dijumpai. Namun, di antara banyak anime isekai yang rilis pada tahun 2021, anime di urutan kedua ini adalah yang terbaik. Mushoku Tensei yang digarap oleh Studio Bind memiliki grafis yang indah dan cerita yang menarik. Bercerita tentang pria berusia 34 tahun yang kehidupannya memprihatinkan. Bahkan di saat mencoba untuk melakukan sesuatu yang heroik, ia malah berakhir dengan kecelakaan tragis yang menewaskannya. Namun, dirinya ternyata direinkarnasi kembali di dunia lain sebagai bayi dengan nama Rudeus Greygat. Uniknya, walaupun terakhir kembali, dirinya masih mempunyai ingatan semasa hidupnya dulu. Dan sekarang, dengan pikiran yang dewasa, ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, bahkan mempunyai bakat magis yang luar biasa. Di kehidupan barunya inilah, Rudeus mencoba untuk menjadi lebih baik untuk menghapus kehidupan lamanya yang kelam. たくさんの嫌なことを乗り越えていける。そして世界一立派な王様にならなきゃね。約束。Don't judge a book by its cover adalah quote yang cocok untuk anime di urutan pertama di anime terbaik 2021 ini. Sekilas, anime yang berjudul Osama Ranking ini hanya terlihat seperti anime untuk anak kecil dengan desain karakter yang lucu. Namun, setelah mencoba menontonnya, ternyata anime ini benar-benar memiliki cerita yang menarik yang didukung dengan animasi yang unik. Animenya berfokus pada pangeran muda bernama Boji yang tidak bisa mendengar dan berbicara, sehingga dipandang rendah oleh orang-orang kerajaan. Namun, meskipun pangeran Boji memiliki fisik yang lemah, dirinya memiliki hati yang sangat baik. Ayahnya sang Raja Bose sedang dalam kondisi sekarat dan membutuhkan penerus untuk menjadi raja selanjutnya. Namun, Pangeran Boji yang harusnya menjadi kandidat tidak dipercaya oleh petinggi kerajaan lainnya karena dirinya yang lemah. Tapi, hal itu tidak membuat Boji putus asa, dan dia berniat untuk berlatih menjadi kuat untuk bisa menjadi raja dan mendapat peringkat tertinggi pada penilaian raja-raja. Dimulailah kisah Pangeran Boji. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara share dan subscribe, serta klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar tentang video ini ya.